Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabar kalian? Baik. Ya, tadi pelajaran apa ya sebelumnya? Bahasa Inggris. Gimana? Kalian suka nggak sama pelajaran itu? Suka. Masih semangat kan? Masih. Semangat, Bu. Ya, sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, itu tolong ya, sebelum pelajaran, tolong kursinya itu dirapiin, terus sampah-sampahnya dibuang, terus bajunya juga yang masih itu belum rapi tolong dirapiin ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalian semangat kan beneran? Semangat. Biar tambah semangat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ayu, Hadir, Bu. Iswi, Hadir. Hermawan, Hadir. Bambang, Hadir. Sinta, Hadir. Iwan. Hadir. Ya, ada yang tahu sekarang kita mau membahas apa? Belum. Ya, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dari zaman kemerdekaan sampai era reformasi. Jadi ada yang masih ingat tentang materi kemarin? Masih, Bu. Nah, kalau masih, Ibu akan bertanya sama kalian ya. Mengapa teknologi di Indonesia pada era kemerdekaan itu belum maksimal? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Dermawan? Karena terbatasnya orang Indonesia yang mendapat pendidikan. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, Sinta? Karena pemerintah kolonial menghalangi akses masuknya iptek. Ya, jadi seperti yang kita tahu kan, zaman dulu itu kita itu masih dijajah ya oleh negara barat. Jadi pada masa kolonial itu para masyarakat Indonesia itu belum mendapatkan pendidikan yang bagus, tidak seperti pada zaman sekarang. Jadi zaman sekarang kan kalian udah pada SMA, terus ada yang mau melanjutkan ke kuliahan. Nah, zaman dulu itu belum sampai situ. Bahkan untuk mendapatkan sekolah dasar pun para pribumi itu belum banyak yang mendapatkan pendidikan. Terus juga para pemerintah kolonial menghalangi akses masuknya teknologi dari bangsa barat. Jadi Indonesia itu masih sangat buta tentang teknologi. Jadi bisa dilihat zaman dulu kan belum ada motor, belum ada televisi, belum ada setrika. Nah, itu salah satu penyebabnya. Nah, kita akan melanjutkan ke zaman Orde Baru sampai ke era reformasi. Jadi di zaman Orde Baru itu banyak sekali teknologi-teknologi yang berkembang, mulai dari pertanian, terus pembangunan dan sebagainya. Nah, kalian tahu nggak salah satu revolusi yang terkenal di era Orde Baru? Saya, Bu. Iya, ayo.
Revolusi hijau. Ya, betul sekali, revolusi hijau. Jadi, revolusi hijau itu adalah suatu perkembangan teknologi pada bidang pertanian. Gunanya adalah untuk meningkatkan kualitas pangan di Indonesia. Jadi, caranya adalah dengan memperbaiki teknologi-teknologi di bidang pertanian supaya pangan di Indonesia itu makin baik. Nah, dulu pertanian di Indonesia itu kan masih menggunakan sistem tradisional. Nah, pada saat revolusi hijau ini menggunakan teknologi-teknologi yang lebih baik. Terus ada juga pada zaman masa Orde Baru itu Pak Soeharto itu terkenal sebagai apa? Ada yang tahu? Enggak tahu, Bu. Nah, Pak Soeharto itu terkenal dengan Bapak Pembangunan Indonesia karena pada eranya itu banyak sekali kemajuan-kemajuan di bidang pembangunan di Indonesia. Nah, pada era Soeharto juga dibentuk Durenas, yaitu Departemen Riset Nasional. Gunanya itu untuk mengawasi terus memperbaiki tentang riset-riset nasional di Indonesia. Nah, dibentuk juga LIPI, gunanya juga sama di bidang teknologi. Nah, adanya organisasi tersebut membuat teknologi-teknologi di Indonesia itu makin berkembang. Indonesia juga masyarakatnya makin kreatif dan makin maju lah pokoknya teknologinya. Nah, salah satunya itu ada yang namanya satelit Palapa, tahu? Tahu. Ya, ini gambarnya bisa dilihat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, bagaimana kalian takjub nggak Indonesia bisa membuat satelit yang namanya satelit Palapa? Takjub nggak? Takjub, Bu. Nah, ada juga kalian tahu kan pada saat zamannya Pak Habibie itu yang Pak Habibie membuat pesawat di Indonesia. Ya, Bu. Ya. Nah, itu adalah salah satu kebanggaan tersendiri bagi Indonesia karena di Indonesia sudah bisa membuat pesawat, yaitu yang dibuat oleh Bapak Habibie. Itu adalah salah satu orang pintar yang ada di Indonesia. Terus juga ada Pondasi Cakar Ayam. Kalian tahu nggak Pondasi Cakar Ayam? Kalau belum tahu, ini di sini ada fotonya. Ini adalah foto dari Pondasi Cakar Ayam. Nah, kalian tahu TV nggak? Kalian suka nonton TV nggak? Suka. Kalian banget. tahu stasiun-stasiun di televisi apa aja? RCTI, SCTP, Ya, SCTI, SCTV, Trans7, Trans7. TV Nah, One. TVRI. ya, tadi ada yang menyebutkan TVRI kan? Iya, Bu. Nah, TVRI juga ada pas pada masa Orde Baru. Jadi TVRI itu diluncurkan pada masa Orde Baru tahun 1961. Nah, kita bisa lihat kan perkembangan teknologinya dari yang dulu itu masih sangat sederhana, terus masyarakat Indonesia itu mulai memperbaiki teknologi-teknologi di Indonesia menjadi lebih baik. Nah, di era reformasi kalian sudah mengenal yang namanya HP. Nah, dulu HP pertama kalian apa? Motorola, Bu. Iya. Nokia. Nah, ya. Jadi dulu itu HP-nya itu masih seperti itu kan? Iya. Seiring berjalannya waktu makin bagus, makin bagus. Dulu ada zamannya BlackBerry. Kalian tahu BlackBerry kan? Tahu. Nah, sekarang juga ada HP Android, terus banyak macam-macamnya kan, mereknya ada Oppo, ada apa lagi? Ipun. iPhone, ada Vivo gitu kan ya. Nah, itu Xiaomi. juga, ya Xiaomi. Nah, itu adalah termasuk salah satu kemajuan teknologi di Indonesia. Terus kalian pada gunain laptop kan? Ya, Bu. Buat Nah, tugas. jadi sekarang juga ada laptop, terus ada listrik juga. Kalian bisa bayangin nggak zaman dahulu nenek-nenek kita itu belum ada listrik. Jika kalian berada di posisi saat itu, kalian akan merasa apa? Kesusahan. Ya, jadi dengan teknologi kita juga menjadi dipermudah ya. Iya. Ya, Bu. Sekarang Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi ya. Ibu udah kasihkan tadi lembarannya ke Ayu ya. Ya, Bu. Ya, tolong Ibu kasih waktu ya. Ya, Iya. Bu. Ya. Ya, sudah selesai. Ibu akan memanggil kelompok 1 perwakilannya. Ayu. Jangan, Bu, kiswi aja. Ya, Bu. Jadi tadi kan pertanyaannya bagaimana
pengaruhnya teknologi pada zaman Orde Baru dan reformasi bagi teknologi saat ini. Jawabannya menurut kelompok kami, melihat perkembangan dan upaya pengembangan iptek pada masa Orde Baru dan reformasi, masyarakat di Indonesia menjadi mempunyai semangat dan kreativitas untuk meningkatkan iptek di Indonesia, sehingga iptek di Indonesia semakin baik seiring berjalannya waktu dan mampu mengejar ketertinggalannya iptek serta perkembangan iptek di Indonesia hampir setara dengan yang ada di dunia internasional. Jadi itu jawabannya, Bu. Ya, benar sekali ya. Lalu kelompok 2 diwakili oleh Sinta ya. Dari hasil diskusi kelompok 2, menurut kelompok 2, cara agar iptek di Indonesia menjadi lebih baik itu ada 3 cara. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Yang kedua, meningkatkan prestasi pelajar Indonesia dalam olimpiade internasional baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi. Yang ketiga, pemerintah memfasilitasi anggaran untuk pengembangan iptek dan pembangunan. Ya, boleh dikasih tepuk tangan buat Ayu. Ya, silakan duduk. Nah, dari materi kali ini kita bisa mengetahui ya bagaimana perkembangan teknologi-teknologi di Indonesia dari mulai era kemerdekaan sampai era reformasi saat ini. Nah, Ibu akan meminta kalian merefleksikan ya bagaimana cara kita dalam menilai teknologi di Indonesia supaya berdampak positif. Jadi sikap kalian apa supaya teknologi di Indonesia itu bisa berpengaruh baik bagi kalian? Saya, Bu, Ya, dengan memanfaatkannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik seperti mengerjakan tugas atau mencari hal-hal yang bersifat positif seperti pengetahuan, seperti itu, Bu. ya, jadi benar ya yang dikatakan Hermawan. Kita itu harus bisa menggunakan teknologi yang ada di Indonesia itu dengan baik, tidak berlebihan, menggunakannya dengan positif. Contohnya tadi seperti yang dikatakan tadi siapa namanya? Hermawan. Oh ya, Hermawan, untuk mengerjakan tugas, untuk lain-lain ya. Jadi jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Apalagi sekarang banyak sekali situs-situs pornografi yang ada di internet. Nah, kalian itu sebaiknya menghindari itu ya. Kalian kan sudah besar, bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Ibu harap dengan adanya materi ini kalian jadi bisa menelaah kembali, meninjau kembali supaya kalian itu bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Ya, Bu. Ya, segitu saja ya. Ya, Bu. Materi ini semoga kalian bisa menerimanya dengan baik. Oh iya, ada satu tugas dari Ibu. Kalian akan diberi tugas membuat infografik tentang salah satu teknologi yang ada di Orde Baru. Tadi misalnya ada pondasi cakar ayam, ada apa gitu. Nanti kalian buatkan infografik ya. Ya, Bu. Sekian dari Ibu, terima kasih.